Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah materi mengenai Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Yang akan kita ulas adalah bagaimana pembinaan Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat Madinah di dalam bidang agama dan bidang sosial. Yang pertama adalah pembinaan di dalam bidang agama. Setelah Nabi Muhammad SAW tiba bersama dengan kaum muslimin yang lainnya di kota Madinah, maka mereka segera untuk berusaha membangun landasan-landasan utama bagi terbentuknya sebuah masyarakat negara yang baru. Karena keimanan atau akidah yang kuat sebagai landasan utama sebuah negara, maka landasan inilah yang menjadikan Rasulullah SAW membangun tempat ibadah berupa masjid sebagai pusat aktivitas sebagai kaum muhajirin dan ansor. Kemudian kegiatan di masjid pada masa itu meliputi peribadahan dan penyelenggaraan pemerintahan. Artinya, masjid bukan sekadar tempat peribadahan semata, melainkan meliputi kebutuhan kehidupan lainnya seperti penyelenggaraan pemerintahan dan yang lainnya. Adapun masjid pertama yang dibangun di Madinah adalah Masjid Nabawi. Sebelumnya, Nabi membangun Masjid Quba di 5 km sebelah tenggara kota Madinah. Masjid Nabawi ini dibangun pada bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah yang bertepatan dengan bulan September tahun 622 Masehi. Sejarah singkat dari masjid ini adalah masjid ini dibangun di atas tempat di mana unta Nabi Muhammad SAW berdeku ketika sampai di Madinah. Masjid ini dibangun di atas lahan seluas 70 kali 60 hasta atau sekira 31,5 kali 27 meter. Lokasi Masjid Nabawi mulanya adalah lahan milik dua anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail bin Nafi bin Umar bin Sa'labah yang dijadikan tempat untuk mengeringkan kurma. Lahan yang di atasnya terdapat makam tua dan beberapa pohon kurma itu kemudian dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Setelah sejumlah pohon kurma ditebang dan makam dipindahkan, Rasulullah SAW kemudian membangun Masjid Nabawi di atas lahan tersebut. Setelah Masjid Nabawi selesai dibangun, Nabi Muhammad SAW menggunakannya untuk berbagai keperluan, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pusat peribadahan. Yang kedua, pusat perencanaan kegiatan masyarakat. Yang ketiga, pusat latihan dan pendidikan dari Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, menampung kaum muhajirin dari Mekah yang kehabisan bekal. Yang kelima, tempat mengadili perkara-perkara yang diselesaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal yang menarik adalah dari uraian tersebut, kita dapat memetik beberapa poin penting. Yang pertama adalah posisi penting masjid di dalam setiap masyarakat dan negara Islam. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah dan menetap di kota itu, ketika itu pula beliau membangun sebuah masyarakat Islam yang kuat, beranggotakan muhajirin dan ansor sebagai elemen utamanya. Untuk itu, tindakan pertama yang dilakukan Rasulullah SAW adalah mendirikan sebuah masjid. Tidak mengherankan karena pendirian masjid merupakan tindakan terpenting dalam proses pembangunan masyarakat Islam. Sebab masyarakat Islam yang kuat harus berpegang pada aturan, akidah, dan prinsip-prinsip moral Islam yang semua itu berhulu pada potensi spiritual masjid. Salah satu elemen terpenting dalam sistem masyarakat Islam adalah terwujudnya hubungan persaudaraan antar umat Islam yang didasarkan pada cinta, kasih, dan ketulusan. Tetapi perlu disadari bahwa hubungan seperti itu hanya dapat dibangun di dalam masjid. Betapa tidak jika umat Islam tidak pernah berjumpa satu sama lain di dalam rumah Allah, tentu semua perbedaan kedudukan, kekayaan, dan status sosial akan menghalangi terjalinnya hubungan persaudaraan yang tulus di antara mereka. Elemen penting lain yang harus ada di dalam sistem masyarakat Islam adalah menyebarnya semangat kesetaraan dan keadilan di dalam tubuh umat Islam itu sendiri, walaupun mereka berasal dari strata sosial yang berbeda-beda.
Tetapi tentu saja semangat berkeadilan seperti ini tidak akan pernah terwujud dengan sempurna jika umat Islam tidak pernah bertemu setiap hari dalam satu saf untuk sama-sama berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadapkan jiwa dan raga mereka kepadanya, serta mempertautkan hati sepenuhnya dengan Zat yang Maha Esa dan Maha Mulia. Jika setiap muslim beribadah kepada Allah di rumah masing-masing tanpa pernah merasakan indahnya kebersamaan, keberjamaah, maka keadilan dan kesetaraan yang mereka impikan pasti akan sulit untuk terwujud karena terhalang oleh sifat egois dan saling merasa paling unggul. Sehingga dapat kita pahami, pada masa itu keberadaan masjid bukan sekedar untuk tempat ibadah saja, melainkan menjadi pusat peradaban karena di dalamnya bisa membangun masyarakat Islam yang kuat, yang kokoh dan mempersatukan sesama muslim. Setelah membangun Masjid Nabawi, umat Islam berturut-turut membangun masjid lainnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Masjid Jumu'ah. Masjid Jumu'ah ini adalah tempat di mana Nabi Muhammad SAW pertama kali melaksanakan ibadah sholat Jumat. Yang kedua, Masjid Ghamamah. Dan Masjid Ghamamah ini menjadi tempat hari raya pertama dalam Islam. Yang ketiga ada Masjid Bani Quraizoh, yang keempat Masjid Ubay bin Ka'ab, yang kelima Masjid Salman, dan yang keenam adalah Masjid Ali. Kemudian bagaimana pembinaan di dalam bidang sosial? Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Kejadiannya adalah saat itu Nabi Muhammad SAW mempertemukan 90 orang yang separuhnya dari golongan Muhajirin dan separuh lainnya dari golongan Ansor di rumah Anas radhiyallahu anhu untuk mempersaudarakan mereka di dalam persaudaraan Islam. Dan tujuan dari persaudaraan ini adalah agar saling tolong-menolong dan saling mewarisi harta jika ada yang meninggal dunia di samping mewarisi kerabatnya. Waris-mewarisi ini kemudian berlaku hingga Perang Badar. Yang kedua adalah untuk menghilangkan fanatisme jahiliyah dan tidak ada sesuatu yang dibela kecuali hanyalah membela kepentingan agama Islam. Yang ketiga, menghapus perbedaan-perbedaan keturunan, warna kulit, dan perbedaan daerah. Seseorang tidak dinilai lebih unggul dan tidak juga merasa rendah kecuali karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam bidang sosial ialah terjadinya suatu perjanjian antara kaum Muhajirin dan Ansor. Isinya adalah yang pertama, mereka adalah umat yang satu di luar dari golongan yang lain. Yang kedua, kaum Muhajirin harus saling bekerja sama dalam menerima dan membayar tebusan. Sesama orang mukmin harus saling menebus orang yang ditawan dengan cara yang ma'ruf dan adil. Yang ketiga, kaum Ansor harus menebus tawanan mereka sendiri dan setiap golongan orang mukmin harus menebus tawanan dengan cara yang ma'ruf dan adil. Yang keempat, orang-orang mukmin tidak boleh meninggalkan seseorang yang menanggung beban hidup di antara sesama mereka. Yang kelima, orang-orang mukmin yang bertakwa harus melawan orang yang berbuat zalim, berbuat jahat, dan berbuat kerusakan di antara mereka. Secara bersama-sama, mereka harus melawan orang yang seperti itu, sekalipun dia itu anak seorang di antara mereka sendiri. Yang keenam, seorang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin lainnya karena membela orang kafir. Yang ketujuh, seorang mukmin tidak boleh membantu orang kafir dengan mengabaikan mukmin yang lainnya. Yang kedelapan, jaminan Allah adalah satu, yaitu orang yang lemah di antara mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan. Yang kesembilan, jika orang Yahudi mengikuti kita, maka mereka berhak mendapatkan pertolongan, persamaan hak, dan tidak boleh dizolimi ataupun ditelantarkan. Yang kesepuluh, perdamaian yang dikukuhkan orang-orang mukmin harus satu. Seorang mukmin tidak boleh mengadakan perjanjian perdamaian sendiri dengan selain mukmin dalam peperangan fi sabilillah. Itulah isi dari perjanjian antara kaum Muhajirin dan Ansor yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Perjanjian persaudaraan ini berlaku di antara orang-orang mukmin dari kaum Ansor dan Muhajirin. Perjanjian persaudaraan ini juga berlaku bagi orang-orang yang mengikuti mereka atau menyusul di kemudian hari dan berjihad bersama mereka. Demikianlah pembahasan mengenai pembinaan di dalam bidang agama dan sosial. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya yang akan membahas mengenai pembinaan di dalam bidang ekonomi dan dalam bidang pertahanan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.